Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami kepadamu. Kalau hari ini Tuhan kembali kami oleh anugerah-Mu boleh mendengar kembali kebenaran-Mu. Doa kami Tuhan biar kami ketika mendengar firman-Mu kami benar-benar boleh mengalami kuasa firman-Mu yang mengubah hidup kami. Roh Kudus tolong kami, urapi kami, pimpin kami. Biar pagi hari ini kami menerima berkat yang terbaik dalam kehidupan kami. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi saudara-saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita ini umat yang sungguh-sungguh luar biasa. Beberapa waktu lalu kita sudah melalui ke ibadah Paskah, kita memperingati kematian Tuhan. Kemudian hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan, saudaraku ya. Dan setelah ini nanti ya kita akan menunggu waktu lagi, kita akan memperingati Natal kembali. Setelah itu kita akan memperingati Paskah lagi. Setelah itu kita akan memperingati kebangkitan Tuhan lagi. Muter seperti itu terus. Pertanyaan pagi hari ini buat saya sendiri, buat juga saudara yang mendengar pagi hari ini ODB. Saudara, kita perlu merenungkan benar-benar setelah semua apa yang kita peringati ini. Pertanyaannya, terus kita mau apa begitu saudaraku ya. Saya akan membacakan di dalam Kisah Rasul yang sering kali kita dengar saudaraku ya. Kisah pasal 1 di mana Lukas menuliskan kepada Theophilus ya. Saya akan bacakan ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus ya. Ini penting saudaraku ya. Lukas menuliskan dengan rinci apa yang dikatakan, dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ya. Saudara dan saya hari-hari ini menganggap hal ini penting atau tidak, saudaraku ya. Ya. Karena sekali lagi apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus itu kalau kita benar-benar merindukan, mengerti, mendalami benar-benar, saya percaya kita akan merespon apa yang Yesus janjikan dalam hidup kita, saudaraku ya. Saya lanjutkan. Sampai pada hari yang terangkat, sebelum semuanya itu ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Satu topik penting yang Tuhan Yesus terus ajarkan kepada murid-murid setelah kebangkitannya saudaraku. Yaitu temanya tentang kerajaan Allah. Ya. Dulu saya pernah menyampaikan di ibadah, kalau kita membaca Alkitab, Tuhan Yesus seringkali memberi perumpamaan tentang kerajaan Allah, saudaraku ya. Dan salah satunya yang paling menarik bagi saya adalah Tuhan ngomong tentang kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Ya. Biji itu paling terkecil, tapi kalau dia sudah tumbuh dia akan menjadi pohon, dan banyak burung datang bersarang. Ya, ini satu gambaran yang dirindukan Tuhan. Ketika kita mengikut Dia, kita mendengar pelajaran tentang kerajaan Allah, yang terjadi dalam hidup kita adalah pertumbuhan, saudaraku. Pertumbuhan di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang Dia rindukan, saudaraku ya. Dan ini menjadi pertanyaan kita. Setelah kita merayakan Paskah, kemudian kita merayakan kebangkitan Tuhan, terus apa yang terjadi dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab, saudaraku ya.
Kalau kita mendengar apa yang ditulis di di Kisah Rasul oleh Lukas, jelas sekali dikatakan satu topik penting yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu tentang kerajaan Allah. Ya, ada lagi Rasul Paulus menulis tentang kerajaan Allah itu bukan soal omong-omong saudaraku ya, tapi soal kuasa. Juga dia menulis bahwa kerajaan Allah itu isinya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kebenaran. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah kita setelah memperingati Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan, terus kita merindukan satu pesan yang luar biasa, dan kita merindukan itu terjadi dalam hidup kita, saudaraku ya. Kemudian saya lanjutkan di dalam kebenaran selanjutnya yang ditulis oleh Lukas. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dibaptis dalam arti kata itu benar-benar tenggelam di dalam penguasaan Roh Kudus, saudaraku. Ini yang harus kita rindukan, saudaraku. Saya hari-hari ini berdoa, Tuhan tolong aku. Aku benar-benar merindukan apa yang tertulis, apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan Yesus. Itu terjadi dalam hidupku. Ini mesti menjadi doa seruan hati saudara hari-hari ini. Kita sudah memperingati, ulang-ulang saya sudah memperingati tentang Paskah, kebangkitan Tuhan. Tapi selanjutnya apa gitu saudaraku? Selanjutnya tentunya kita rindu benar-benar dibaptis oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh pikiran hati kita, kehendak kita saudaraku. Ya, ini benar-benar menjadi doa kerinduan saya. Gereja Tuhan harus kembali mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Harus mengalami bagaimana Roh Kudus berperan. Sentralnya itu benar-benar Roh Kudus gitu saudaraku. Bukan ngeroh, tapi benar-benar kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Ada perbedaan memang ya, ngeroh dengan dipimpin Roh Kudus. Kalau Alkitab menulis di dalam Injil, Tuhan Yesus ngomong Roh Kudus itu nanti kalau datang memenuhi hidup kita, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, ini yang harus kita rindukan, saudaraku. Ya, semakin saudara dan saya dibaptis Roh Kudus, tenggelam dalam pimpinan Roh Kudus, percayalah, dua hal yang akan menonjol dalam hidup kita, yaitu kita hidup dalam pertobatan. Yang kedua, kita hidup di dalam kebenaran. Dan itu yang saya percaya dirindukan Tuhan terjadi atas gerejanya. Dan biar pagi hari ini apa yang saya sampaikan secara singkat ini, yuk membakar hati kita, membakar saudara, membakar saya. Supaya di tahun 2024 ini satu kerinduan yang besar. Kita mengalami apa yang dikerjakan Yesus dan apa yang diajarkan Yesus terjadi dalam hidup kita, karena kita dibaptis atau ditenggelamkan, dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Dan saya percaya satu tugas penting di dalam hidup dalam Roh Kudus adalah dia senantiasa memuliakan Tuhan Yesus. Dan ini menjadi kerinduan hati kita, bahwa lewat hidup kita nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah mendengarnya Tuhan, dan kami berdoa supaya setelah apa yang kami lalui, memperingati Paskah, memperingati kebangkitan-Mu Tuhan, dan kami merindukan benar-benar apa yang Kau ajarkan, apa yang Kau kerjakan, dan kami melalui Roh Kudus, hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.